Ya, bagaimana kalau kalian hari ini? Sehat luar biasa. Terima kasih Maria. Ketua kelas, nama ketua kelas siapa yang tidak hadir? 3 orang. Iya, 3 orang. Siapa namanya? Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Kalau kalian lihat di gambar itu ada gambar apa saja? Coba. Ini biasa gambarnya kalian lihat pada apa? Pada rokok. Apa dari gambar apa yang terlihat? Coba satu orang. Kanker. Gambar tenggorokan. Tenggorokannya di mana? Iya, bagaimana tenggorokannya kamu lihat? Keluar dari leher. Yang lagi di situ tenggorokannya seperti bagus. Kalau yang bawahnya lagi itu gambar apa? Pernah lihat? Tidak. Itu adalah gambar orang yang sedang mengonsumsi narkoba atau ganja, begitu ya? Ya. Sementara di sebelahnya adalah bagaimana seseorang sedang berusaha menyuntikkan obat terlarang ke dalam tubuhnya. Paham ya? Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Ya. Hari ini topik pembelajaran kita adalah tentang zat adiktif. Yang kita bahas pada saat ini adalah bagaimana bahaya rokok dan peredaran narkoba. Dengan kita belajar ini nanti, kalian akan semakin tahu bahaya dari merokok, tentu akan menghindari merokok. Tidak hanya kalian, tetapi orang tua kalian juga nanti, saudara kalian yang setelah terlanjur candu merokok ataupun mengonsumsi, misalkan ada saudara yang mengonsumsi narkoba atau ganja dan sejenisnya, obat-obat terlarang, jadi sudah bisa diapain nak? Ditegur. Oke. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, anak didik ibu sekalian nanti dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, ya. Lalu yang kedua, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, anak didik ibu sekalian dapat menganalisis bahaya rokok bagi kesehatan. Lalu melalui pengumpulan data informasi, anak didik ibu dapat menganalisis dampak penyebaran narkoba di masyarakat. Dan yang terakhir nanti, anak didik ibu minta, ya, setelah melalui pembelajaran aktivitas yang ini, menyaksikan video lalu membaca sebuah artikel tentang penyebaran narkoba, anak didik ibu sekalian nanti ibu minta untuk membuat suatu poster ajakan supaya menjauhi rokok dan narkoba. Sudah, sekarang dibuka LKPD-nya. Di sana ada aktivitas pertama. Untuk aktivitas 1, sekarang coba saksikan video berikut ini. Apa tadi videonya?
Ada perubahan yang kalian lihat? Nah, sekarang dari tampilan pada video tersebut, coba tuliskan hasil pengamatanmu pada LKPI-nya. Silakan. Biar bisa kita tempel di dinding kelas kita ini nanti. Selamat siang teman-teman. Siap. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibawakan oleh Ernima Pulsi. Baik, aktivitas 1 melalui pengamatan video percobaan rokok perubahan yang terjadi pada kapas. Awal dari warna kapas berwarna putih, akhir dari warna kapas berwarna kuning. 1. Berdasarkan pengamatan pada video yang telah kamu lakukan, apakah terjadi perubahan pada kapas? Yang pertama, kapas berwarna putih. Yang kedua, kapas berwarna kuning. 2. Bayangkan apabila kapas diibaratkan sebagai alveolus pada paru-paru, apa yang akan terjadi pada paru-paru apabila terkena asap rokok? Yang terjadi pada paru-paru adalah akan terkena kanker paru-paru. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi saat kita mengkonsumsi bahan narkoba atau rokok? 4. Bahan kimia berbahaya apa yang dapat mengakibatkan rokok berbahaya dan memberi efek kecanduan pada penggunanya? 1. Nikotin. 2. Gas CO atau karbon monoksida. 3. Tar. 5. Apabila satu batang rokok bisa menghasilkan perubahan pada kapas, maka prediksikan apa yang terjadi apabila yang dibakar berbungkus-bungkus rokok dan bagaimana jika terjadi pada paru-paru dan dilakukan bertahun-tahun. Yang terjadi pada paru-paru kita adalah paru-paru kita akan mengering dan akan membusuk atau sesak napas. 6. Berdasarkan video di atas, bagaimana dampak pengguna rokok bagi kesehatan dapat menyebabkan kanker paru-paru. 7. Setelah kamu tahu dampak pengguna rokok bagi kesehatan, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk menghindari bahaya rokok? Yaitu menjauhi narkoba, tidak bergaul kepada orang yang mengkonsumsi narkoba. Aktivitas kedua, kepada teman-teman
sekalian untuk memperhatikan aktivitas yang telah ada di bawah ini. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNRI), Irjen Kennedy, pastikan ada presentasi kenaikan pengguna narkoba di Indonesia untuk 2022. Lanjut Kennedy, pengguna tersebut kebanyakan berada di usia produktif bekerja. 1. Mengapa narkotika dan psikotropika dilarang peredarannya? Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan. Psikotropika dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan ketergantungan. 2. Menurut pendapatmu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi peredaran narkoba di Indonesia dengan tidak mengonsumsinya lagi? 3. Menurut pendapatmu, bagaimana caranya agar seseorang dapat berhenti dari menggunakan narkoba padahal gejala kecanduan narkoba sangat menyakitkan? Misalnya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Baik, buat teman-teman kami, apakah ada yang boleh ditanyakan dari hasil diskusi kami? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa contoh melakukan perbuatan yang positif? Dari pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman kami, yaitu misalnya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ikut organisasi siswa seperti OSIS, UKS, TMR. Mungkin hanya sampai di sini saja. Tidak, tapi di sini Ibu ingin meluruskan sedikit. Kita dulu nomor 7 dan coba jawab. Setelah kamu tahu dampak pengguna rokok bagi kesehatanmu, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk menghindari bahaya rokok? Yaitu menjauhi narkoba, tidak bergaul kepada orang yang mengonsumsi narkoba. Coba lain, coba tadi didengarkan kan apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Didengarkan? Pada soal nomor 7 tadi ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Nah, tapi yang dijawab oleh kelompok 2 tadi apa? Apa jawaban kelompok 2? Tentang narkoba. Sementara yang ditanya adalah upaya menjauhi rokok. Mengenal diri sendiri dan meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dalam mengambil keputusan, menerapkan pola hidup sehat, melakukan perbuatan positif. Poster yang saya sampaikan itu stop jauhi narkoba. Nikmatilah hidupmu dengan meraih cita-cita bukan pada narkoba. Jangan mengonsumsi narkoba lagi. Narkoba akan membunuhmu secara perlahan. Oke, yang lain? Serahkan masalahmu kepada doa bukan pada narkoba. Iya. Stop katakan lawan narkoba dengan berprestasi di sekolah. Iya, bagus. Yang lain? Jauhi narkoba, raihlah cita-citamu. Iya. Betul ya, itu komitmen yang kalian pegang di dalam diri kalian, ya. Oke, upload untuk kelompok 2. Coba lihat posternya. Dan dari yang sudah pernah pelajari, apa yang dapat kita simpulkan? Itu menjauhi narkoba dan merokok. Apa yang membuat kita harus menjauhi rokok? Siapa yang bisa? Karena bisa mengakibatkan Bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Iya, boleh. Karena di dalam rokok itu ada zat atau bahan kimia berbahaya. Apa saja itu, Nak? Sama-sama. Nikotin, gas CO. Di situ usia yang mengonsumsi narkoba itu
produktif masa-masa sekolah. Bayangkan bagaimana kalau penggunanya seperti kalian masih pelajar. Kira-kira masa depannya bagus tidak? Tidak. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar? Contohnya apa? Melakukan hal-hal yang positif. Contohnya apa tadi? Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Apa lagi? Ikut organisasi seperti OSIS. Iya. Ikut organisasi seperti OSIS. Apa lagi? UKS. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur dia mengonsumsi ataupun memakai narkoba tadi? Apa yang bisa dilakukan? Menghubungi pusat rehabilitas dan mau dirawat. Ini coba satu orang meminta untuk mengumpulkan LKPD dan posternya tadi. Satu orang saja. Coba kamu tak sempurna. Bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian, Nak? Seru ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Coba satu orang dulu ya, Ibu suruh. Bagaimana, Imam? Apa yang bisa kamu sampaikan tentang pembelajaran kita hari ini, Nak? Coba. Seru. Seru apa yang seru, Nak? Baik, maju kita berdoa sesuai agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, demikian pembelajaran kita. Selamat siang. Siap.